Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Gimana hari ini? Anak-anak semua baik-baik kan? Sehat-sehat aja? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti udah kenyang ya semuanya? Sudah dong, Bu. Wah, hebat. Berarti udah siap belajar? Siap, Bu. Siap. Oke, baik. Karena teman-teman semua, anak-anakku semua sudah siap belajar. Tapi sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama mengawali belajar kita dengan doa. Biar nantinya pada saat nanti kita belajar, ilmu-ilmu yang disampaikan dapat diserap dengan lebih mudah. Oke, untuk itu anak-anakku semua, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, dan sebelum kita lanjut, saya presensi dulu ya. Ibu presensi dulu, Ibu absen. Jadi, Ibu mulai ya absennya. Nadia hadir? Hadir, Bu. Winda? Hadir, Bu. Sarah? Hadir, Bu. Nah, setelah kita melakukan doa, kemudian kita sudah absen tadi, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Jadi materi pembelajaran hari ini adalah cara belajar yang efektif. Gimana? Penasaran nggak sama materi kita pada hari ini? Penasaran pastinya ya kan? Penasaran, Bu. Oke, baik. Tapi sebelum kita lanjut ke cara belajar yang efektif, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita pada materi cara belajar yang efektif ini. Nah, untuk capaian pembelajaran materi cara belajar yang efektif ini, yang pertama yaitu setelah menyimak materi nanti, siswa dapat menjelaskan konsep dan mengidentifikasi strategi belajar yang efektif. Lalu setelah itu, siswa dapat mengkategorikan kebutuhan belajar pribadi teman-teman semua untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Setelah itu, siswa dapat mengaplikasikan berbagai teknik belajar yang efektif seperti membuat catatan, membuat jadwal belajar, menggunakan teknik membaca tepat, dan memanfaatkan sumber daya belajar yang tersedia. Nanti akan kita bahas semua metode ataupun cara belajar yang efektif. Kemudian yang berikutnya yaitu siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan belajar pribadi teman-teman semua dan menemukan hambatan-hambatan apa saja dalam keefektifan belajar teman-teman semua. Kemudian yang terakhir yaitu siswa dapat mengarahkan diri teman-teman untuk memaksimalkan faktor-faktor pendukung dalam keefektifan belajar siswa dan meminimalisir hambatan dalam keefektifan belajar nanti. Jadi, itu adalah kelima capaian pembelajaran kita nanti. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, ada yang tahu apa sih itu belajar efektif? Nah, bagi yang tahu silakan raise hand. Saya, Bu. Oke, ya. Silahkan. Proses belajar yang dapat mencapai tujuan pembelajaran dan dilakukan dengan senang hati. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih. Kemudian selain dari Nadia, ada yang bisa menjawab lagi apa itu efektif? Apa sih itu belajar efektif? Ya, silahkan Sarah. Saya, Bu. Belajar yang menyenangkan. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke materinya. Nah, jadi proses pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian pelaksanaan oleh guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, untuk bisa belajar efektif, setiap orang perlu mengetahui apa sih arti belajar yang sesungguhnya. Jadi, belajar adalah sebuah proses perubahan di dalam kepribadian manusia dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kualitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikirnya, kemampuan yang lain.
Nah, selain itu ada pendapat lain dari Nuraini, cara belajar efektif adalah cara belajar yang sesuai dengan kondisi personal pembelajaran, baik dari segi metode maupun penggunaan tempat dan penggunaan waktu. Pasti semuanya udah penasaran kan bagaimana sih cara proses pembelajaran kita bisa efektif. Namun sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa saja prinsip-prinsip dalam pembelajaran. Nah, di sini Ibu akan ambil dari prinsip di buku The Trainer's Handbook Mitchell pada tahun 1987 dalam awalnya tahun 2020. Nah, ada 10 prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama yaitu mempelajari apa yang siap untuk dipelajari. Kedua, kita pelajari yang terbaik dari apa yang pernah kita lakukan. Ketiga, kita belajar dari kesalahan. Keempat, kita belajar lebih mudah terhadap sesuatu yang kita kenal. Kemudian yang kelima, kita menyukai adanya perbedaan sense dalam belajar. Kemudian selanjutnya kita belajar secara metodik dan sistematis. Berikutnya atau ketujuh yaitu kita tidak dapat mempelajari sesuatu yang tidak dimengerti. Jadi kita harus mengerti terlebih dahulu. Lalu kedelapan yaitu kita belajar melalui latihan-latihan. Jadi kita harus selalu melatih diri kita hingga akhirnya kita tahu. Lalu 9 yaitu kita belajar lebih baik ketika kita mengetahui kemajuan kita. Jadi kita harus tahu sampai mana progres diri kita dalam belajar hal tersebut. Dan yang terakhir yaitu kita menanggapi dengan lebih baik ketika apa yang kita pelajari disajikan secara unik kepada setiap orang. Jadi metode pembelajaran kita harus sesuai pada diri kita, bagaimana yang kita sukai dan lain sebagainya agar nantinya proses pentransferan ilmu tersebut dapat lebih mudah masuk ke dalam diri kita. Akhirnya kita mengetahui dengan baik. Nah, sekarang kita masuk nih, gimana sih caranya agar nantinya pembelajaran kita dapat berjalan dengan efektif. Nah, pada kali ini Ibu akan menyampaikan 15 cara nih. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Jangan paksa belajar pada suatu kegiatan. Jadi, bagi warga, belajar yang istiqomah atau rutin belajar ia akan meluangkan waktu setiap hari meskipun sebentar untuk mengulang pelajaran, latihan atau sekedar membaca materi pokok pelajaran. Nah, kebiasaan ini sangat baik jika dilakukan setiap hari. Hal itu lebih baik ketimbang belajar satu sesi menjelang ujian atau semester. Seperti kata pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Oke, selanjutnya yaitu yang kedua, saat mau belajar memiliki rencana. Nah, rencana belajar maksudnya adalah memiliki jadwal-jadwal belajar di luar sekolah. Buatlah jadwal belajar harian, mingguan, jam demi jam, lalu usahakan dengan tegas dan tepati semua jadwal yang kamu buat nantinya. Bagi teman-teman belajar yang tidak teratur, biasanya tidak sebagus yang memiliki rencana dan rutin belajar. Jadi, harus buat rencana pembelajaran lalu dilakukan. Nah, ini masuk yang ketiga, tepati rencana belajar sebagai kebiasaan. Nah, memiliki jadwal belajar itu bagus. Yang terpenting dari itu adalah menempati kegiatan jadwal belajar itu sesuai waktu yang ditetapkan dengan rutin dan menjadi kebiasaan. Misalnya nih, setiap malam jam 8 sampai jam 9. Nah, jika ini rutin dilakukan, maka teman-teman akan lebih fokus dan menikmati proses belajar sebagai bagian dari jam tubuh kamu seperti juga makan dan ibadah. Biar nantinya tubuh kita terbiasa. Dampak dari semuanya secara psikologis akan lebih tenang, kemudian fresh dan percaya diri, serta lebih produktif nantinya. Kemudian yang keempat, memiliki tujuan khusus di setiap kegiatan belajar. Tujuan khusus dalam setiap sesi belajar itu maksudnya agar saat mau belajar nantinya sudah siap mau menyelesaikan problem ataupun masalah atau hendak memahami sesuatu yang dicari. Nah, dengan demikian cobalah teman-teman mengatur tujuan belajar yang teman-teman ingin lakukan setiap hari secara spesifik pada masalah yang telah disusun. Ini akan membantu teman-teman memahami secara keseluruhan topik pembelajaran yang diajarkan nantinya. Kemudian kita masuk nih yang kelima. Sekali-kali jangan menunda belajar. Kebanyakan pelajar atau teman-teman peserta didik ada yang suka dan tidak suka dalam mata pelajaran tertentu. Nah, dampaknya nanti jika kamu tidak suka dengan pelajaran tersebut akan mudah menunda belajar dan lebih memilih kegiatan lain.
Nah, siapa nih yang sering kayak gini? Nah, warga belajar yang berhasil biasanya tidak pernah menunda sesi belajar. Jadi teman-teman yang udah berhasil, udah hebat, dia tidak pernah menunda belajarnya. Menunda sesi belajar meski sibuk sekalipun, dia tidak pernah. Dan jika teman-teman melakukan penundaan, maka masalah akan bertumpuk-tumpuk dan ini menjadi penyebab kegagalan dalam belajar. Jadi jangan pernah menunda belajar teman-teman semua. Apalagi kalau ada tugas, jangan ditumpuk, nanti stres kalau udah mau deadline. Kemudian yang keenam, butuhkan ataupun dahulukan pelajaran yang paling sulit. Karena pelajaran yang sulit butuh konsentrasi yang tinggi. Usaha mental pelajar maka dahulukan, jadikan perhatian yang utama, yang sulit-sulit dulu. Nah, jika kamu memulai dengan yang sulit-sulit, percaya atau tidak, ini akan mengutarakan atau mengantarkan kamu menjadi pelajar yang meningkat dan sangat efektif bagi kelangsungan pembelajaran kamu nantinya. Jadi, kalau ada materi pembelajaran, kita selesaikan dulu yang sulit-sulit. Baru selanjutnya kita kerjakan soal yang lebih mudah biar nantinya fokus kita tidak melemah nantinya. Jadi kita harus dahulukan soal-soal yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Oke, yang ketujuh yaitu selalu mengulang catatan sebelum memulai mengerjakan tugas. Pastikan kamu mengulang atau membaca terlebih dahulu catatan yang dimiliki sebelum mengerjakan tugas. Karena itu, buatlah catatan yang baik selama mengikuti pelajaran di kelas. Karena hal ini akan membantu untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang harus diselesaikan. Jadi, pastikan teman-teman tahu persis bagaimana mengerjakan tugas utama itu dengan benar. Jadi kalau ada materi yang disampaikan, kita catat dalam buku kita biar nantinya kita tidak lupa. Dan biar nanti kalau ada tugas, kita bisa lihat kembali, oh yang ini, oh ternyata yang ini. Jadi tidak keliru nantinya. Lalu yang kedelapan, gangguan selama belajar, jangan biarkan ada. Hal yang bisa menenangkan itu perlu dicari. Jadi karena itu carilah tempat belajar yang aman dari gangguan. Sebab saat kamu terganggu, maka ini akan mengganggu konsentrasi belajar dan ini sungguh mengganggu belajar kamu. Jadi kalau teman-teman mau belajar, kita cari tempat yang kondusif, yang tidak ribut, yang tidak mengganggu proses pembelajaran teman-teman nantinya biar teman-teman tidak terbagi fokusnya. Kesembilan, ikuti belajar kelompok dengan efektif. Percaya atau tidak, belajar kelompok dengan efektif akan membawa banyak keuntungan loh. Seperti mendapat bantuan teman, menyelesaikan tugas dengan cepat, memahami konsep dengan tepat, bisa berbagi pengetahuan dengan teman-teman lainnya. Nah, masih ingatkah pepatah? 2 kepala lebih baik daripada 1 kepala. Jadi gunakan pepatah ini untuk belajar. Lalu mana kelompok belajar yang tidak efektif? Yaitu belajar yang minim dari persiapan dan strategi belajar. Jadi kalau kita mau buat kelompok belajar harus siapkan persiapan, lalu strategi seperti apa biar nantinya saat proses kelompok belajar berjalan dengan efektif nantinya. Oke, yang ke-10, catat ulang setiap tugas dan materi setiap minggu terakhir. Nah, ada pengalaman yang bagus dari kebiasaan para pelajar yang sukses, yaitu mereka selalu setiap akhir pekan mengulang catatannya. Kenapa begitu? Karena dengan mengulang catatan setiap minggu, maka satu sisi dia lebih menguasai pelajaran selama seminggu dan akan mempersiapkan materi apa saja yang belum dikuasai pada minggu berikutnya, sehingga kamu akan lebih siap menerima konsep-konsep baru dalam pelajaran pada minggu berikutnya. Jadi gini nih, semisal 1 minggu, dia kan udah catat nih tiap hari. Pada hari minggunya nanti dia bakalan lihat catatannya, kemudian dia rangkum, dia pelajari balik dalam seminggu itu biar dia paham, oh dalam minggu ini saya dapat materi sebanyak ini, oh ternyata dalam seminggu ini pelajaran ini yang sudah saya pelajari, biar nantinya minggu berikutnya dia lebih siap dengan persiapan pelajaran-pelajaran ataupun materi-materi sebelumnya. Nah, kemudian 11, hindari belajar yang berlebihan. Nah, ternyata sesuatu yang berlebihan tidaklah bagus. Begitu juga dalam belajar, seperti jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik, kita belum siap. Jadi jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar nih yang belum siap adalah dengan belajar hingga larut malam ataupun sampai begadang atau membuat contekan. Siapa nih yang suka buat contekan? Sebaiknya ketika kita ingin ujian,
kita tetap tidur, kita persiapkan waktu, kita persiapkan diri kita, jangan sampai kita nantinya besok ngantuk pada saat ujian. Justru itu yang bakalan jadi konsentrasi kita ini bakalan terpecah belah, kita tidak bakalan fokus buat mengerjakan tugas. Jadi kita lebih baik mempersiapkan diri. Jadi kita harus menghindari belajar berlebihan. Dengan cara apa? Kita harus mencicil ataupun perlahan demi perlahan kita belajar. Umpama hari ini saya belajar ini, jangan sampai deadline-nya baru belajar full. Nah itu juga nggak baik, karena sesuatu yang berlebihan tidaklah baik. Yang ke-12, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Seperti yang saya katakan tadi, yang Ibu katakan tadi, jangan buat contekan. Hindari contekan ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian, karena dengan mencontek dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. Kebohongan bagaimanapun juga tidak dapat ditutup-tutupi terus-menerus dan cenderung untuk melakukan kebohongan selanjutnya, untuk menutupi kebohongan selanjutnya. Nah, siapa nih yang suka bohong? Hindari ya. Mulai sekarang hilangkan kebiasaan tersebut karena berbohong tidaklah baik. Yang ke-13, disiplin dalam belajar. Kedisiplinan memang perlu diterapkan dalam belajar, seperti disiplin waktu, disiplin dalam berkonsentrasi pada pelajaran. Dengan adanya sifat disiplin ini dalam diri teman-teman semua, dapat dipastikan pelajaran yang nantinya dilakukan dapat efektif dan efisien. Kemudian yang ke-14, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Nah, ada pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Ternyata pepatah ini benar, terlebih jika dalam pelajaran. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan pada guru, teman, atau orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Kita bertanyalah secukupnya, dan jangan bersifat menguji orang yang akan kita tanya. Jadi jika kita ingin bertanya, tanya yang benar-benar ada dalam benak kita, yang benar-benar kita belum pahami. Tanya secepatnya, jangan sampai tidak kita tanya, karena nantinya kita bakalan pusing. Nanti pelajaran yang kita sampaikan itu tidak sepenuhnya kita terima dengan baik, karena masih ada pertanyaan yang dalam benak kita belum terjawab. Nah, terakhir, belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. Nah, harus kita catat secara merinci. Ketika waktu luang, baca kembali catatan yang telah kita buat tadi dan hafalkan sambil dimengerti atau pahami. Jika teman-teman sudah merasa mantap dengan suatu pelajaran, maka ujilah diri sendiri dengan soal-soal. Setelah soal dikerjakan, periksa kembali jawabannya dengan kunci jawaban. Pelajari kembali soal-soal yang salah dijawab, kemudian kita perbaiki nantinya. Nah, itu adalah ke-15 cara agar nantinya pembelajaran kita dapat efektif. Nah, setelah menyimak materi tadi tentang cara buat belajar kita yang efektif, sekarang pasti di benak anak-anak semua ini, teman-teman semua ada pertanyaan. Jadi, silakan yang ingin bertanya, klik fitur raise hand. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, Bu, bagaimana cara membuat kelompok belajar yang efektif? Oke, baik. Pertanyaannya bagus banget nih. Oke, jadi pertanyaannya, gimana sih cara membentuk kelompok belajar yang efektif? Jadi ada 6 cara nih. Yang pertama, tentukan agenda yang jelas. Jadi kita harus tentukan apa yang akan kita bahas. Setelah itu, kita membagi tugas dan bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelompok. Nah, setelah kita membagi, berikutnya kita tetapkan tenggat waktu, kapan nih kita akan buat ataupun kita akan lakukan kelompok belajar dan gimana. Lalu keempat, saling membantu satu sama lain. Kalau yang lain belum selesai, kita bantu. Nah, yang kelima, hargai waktu masing-masing anggota kelompok. Kalau ada yang berhalangan dan memang dia tidak bisa datang, jadi kita hargai kalau memang dia tidak bisa datang, jangan dicibir, dan usahakan waktu yang ditetapkan tersebut waktu yang memang semua anggota kelompok ini bisa meluangkan waktunya, jangan pas waktu yang lagi nggak bisa. Nah, yang terakhir, apresiasi bersama. Kita harus saling mendukung dalam satu kelompok belajar. Nah, itu adalah ke-6 cara untuk membentuk kelompok belajar yang efektif. Oke, selain dari syarat tadi, masih ada yang ingin bertanya? Kalau udah nggak ada, kita lanjut.
Ibu akan kasih tugas oleh-oleh nih buat teman-teman semua biar menguji anak-anakku semua sampai mana pemahaman tentang materi cara belajar yang efektif ini. Jadi ada 5 soal. Nah, ini ada 5 oleh-oleh dari Ibu. Ini ada 5 soal latihan dikerjakan dengan baik. Ini buat menguji teman-teman semua sampai mana pemahamannya tentang materi cara belajar yang efektif. Oke, silakan di screenshot. Oke, baik, kalau udah kita lanjut. Di sini sampai sini ada nggak yang bisa buat kesimpulan tentang materi belajar kita pada hari ini? Iya, silakan. Nadia udah raise hand nih. Ayo, apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Jadi Bu, kesimpulannya, agar pembelajaran kita dapat efektif, kita harus melakukan 15 langkah. Pembelajaran yang telah Ibu sampaikan diantaranya jangan belajar di tempat yang bising, dan jangan suka berbohong. Lalu dalam belajar jangan suka menunda-nunda, tapi lakukan sedikit demi sedikit dan jangan berlebihan. Wah, hebat sekali. Terima kasih atas kesimpulannya. Oke, jadi Ibu akan kasih kesimpulan juga nih tentang materi pembelajaran kita hari ini ya. Nah, jadi kesimpulan dari Ibu tentang belajar efektif ini adalah cara belajar yang efektif melibatkan memiliki rencana belajar, menetapkan kegiatan belajar sebagai kebiasaan, memiliki tujuan yang khusus, menghindari penundaan, dan memprioritaskan pelajaran yang sulit, mengulang catatan, mencari lingkungan belajar yang bebas dari gangguan dalam pembelajaran, berpartisipasi dalam belajar kelompok, dan mencatat ulang materi juga merupakan langkah-langkah yang efektif dalam belajar. Nah, disiplin juga, bertanya dan ditanya, belajar dengan serius, dan menghindari kebohongan juga penting dalam meningkatkan efektivitas belajar. Jadi tadi adalah cara untuk buat belajar kita efektif nantinya, sehingga ilmu yang kita dapatkan juga efektif ataupun maksimal. Oke, karena sampai sini udah nggak ada yang ingin bertanya lagi, dan tadi kita udah menyimpulkan tentang materi pembelajaran cara belajar yang efektif kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan mengajak anak-anak semua, teman-teman semua membaca ataupun mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang semangat ya belajarnya. Lain kali yang masih belum bertanya pada sesi kali ini, diusahakan pada pembelajaran lainnya bertanya jika ada yang ingin ditanyakan ataupun masih agak bingung dalam pemikiran kita. Oke, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.